pembuat mujizat sejati. Mari jemaat, nyanyikan dengan hatimu, sebab hanya nama Yesus, Dia pembuat mujizat sejati. Mujizatnya masih ada sampai saat ini. Mari jemaat, katakan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat. Dengan segenap hatimu serukan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat. Dengan segenap imanmu serukan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai. Yes, Lord. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat Tuhan. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Sembah Dia, sebab Dia Allah pembuat mujizat. Mujizatnya masih ada. Dia takaya layase, Dia takaya layase. Yesus, Dia takala layase. Dia ratakala layase. Holy, holy. Dia sakaya layase. Dia sakaya layase. Dia takala layase. Haleluya Yesus. Oh ya Bapa. Dia sakaya layase. 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 Haleluya. Ya Bapa. Ya Bapa Yesus. Ya sakaya layase. Ole. Haleluya. Ya layase. Ya sakaya layase. Ya takala layase. Haleluya. Haleluya. Ucapkan syukur-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mujizat Tuhan ada. Bukan hal yang bombastis, tapi kita ada sekarang. Kita boleh bernafas. Semua oleh karena mujizat Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Nyanyikan dengan hatimu. Katakan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat Tuhan. Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya, haleluya Bapa. Inilah pengakuan iman kami kepada Engkau Bapa.
Engkau pembuat mujizat yang sejati dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami boleh datang bersekutu dengan saudara-saudara seiman kami untuk memuji, menyembah Engkau, bersorak-sorak. Sebab kami punya Allah yang hidup, Allah yang punya langit dan bumi. Terima kasih Bapa untuk pagi ini. Tuhan akan memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani Engkau. Biar mereka boleh melayani dengan hati mereka, memberi yang terbaik untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih biar Roh-Mu ada bersama-sama kami. Sehingga sukacita sorga boleh kami rasakan, boleh kami nikmati pagi ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa bersama Tuhan. Kalau ada roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu jalannya ibadah kami, kami berseru memanggil nama Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patahkan engkau pergi keluar dari tempat ini, dari hati kami. Biarlah Roh-Mu Tuhan menguasai kami, sehingga kami boleh tunduk atas firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Seberapa banyak yang diberkati Tuhan, lambaikan tanganmu. Yang siap memuji nama Tuhan katakan haleluya. Kasih jabat kalian kirimmu katakan kita umat yang lebih dari pemenang. Hey, mari kita bersorak-sorai sebab Yesus Tuhan Raja yang berkuasa. Hey, semuanya tepuk tangan yuk. Mari katakan dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi. Are you ready? Say, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan. Yang percaya Dia dahsyat katakan amin. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan Kau limpahkan bagi semua. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Hey, Dia Allah yang dahsyat. Siap ya. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari semua. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu,
Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Mau lebih dahsyat lagi meninggikan nama Yesus? Ya, suaranya lebih kurang dahsyat. Mau lebih dahsyat lagi? Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Lebih dahsyat lagi, siapa lawan kita? Mari bangkit berdiri, kita bersorak-sorai lebih dahsyat. Ku diberi kuasa. Semuanya tepuk tangan yuk. Mari katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jagoku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Siapa? Tidak ada sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Dengan imanmu katakan, ku diberi kuasa. Siapa
bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Musik memuji nama Tuhan. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpuji sekali lagi, sungguh besar. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. 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 Katakan kanan kirimu sekali lagi, Allah kita luar biasa. Haleluya. Siapkan hatimu kebenaran firman Tuhan. Mungkin saat ini kau sedang menghadapi setiap persoalan yang berat. Satu hal yang penting, jangan pernah menyerah. Sebab Dia Allah yang setia. Dia masih ada sampai saat ini. Dan kuasanya sanggup memberikan jalan keluar untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi nyanyikan dengan imanmu. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia
dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi mereka yang setia dan percaya bahwa mujizat masih berlaku sampai saat ini. Kami percaya karena Engkau adalah Allah yang hidup adanya dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan dengarkan sebagian kebenaran firman. Kami masing-masing menyiapkan tanah hati kami sebagai tanah hati yang baik, yang siap ditaburi benih firman Tuhan. Kalau masih ada kuasa ingin mengganggu hati kami, bersama-sama kami katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus, pergi dari hati kami. Ruangan ini ada kuasa Tuhan yang menguasai sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua mengasihi Tuhan, mari dengan amin. Jangan duduk dulu, jabat tangan depan belakang kiri kanan minimal 5 orang. Katakan Tuhan Yesus memberkati kamu. Ayo, Tuhan Yesus memberkati kamu ya. Paling tidak 5 orang. Tuhan Yesus memberkati kamu. Haleluya, haleluya. Ya, terima kasih, silakan duduk. Shalom. Jika sudah dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara, mari serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Puji nama Tuhan. Juga yang melihat melalui YouTube maupun First Media, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya akan menyelesaikan seri tentang hope, yaitu pengharapan ya. Kita sebagai orang Kristen harus punya pengharapan karena Tuhan Yesus itu pasti adanya. Haleluya. Mari kita membaca bersama dari Roma 15 ayat yang ke-13. Roma 15 ayat yang ke-13. Yang di rumah juga ikut membaca. 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Kita ulangi lagi, kamu saya. 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi saya dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saya, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saya berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya, amin ya. Jadi yang firman Tuhan inginkan bukan yang orang inginkan, supaya pengharapan saudara ini berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah itu kalau saudara kadang lupa matikan keran, airnya meluber kemana-mana, itu namanya berlimpah. Bukan kalau saudara megang botol lalu tumpah airnya, itu bukan berlimpah. Itu saudara tremor tangannya ya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu izinkan Roh Kudus menguasai saudara. Roh Kudus itu punya adik yang akrab namanya Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus atau Roh Kudis, ini bedanya sangat tipis. Kalau ada Roh Kudus menguasai diri saudara, baru pengharapan saudara bisa berlimpah. Dan kalau berlimpah itu bisa memberikan side effect yang positif bagi orang di sekeliling saudara. Karena akhir-akhir ini dunia ini semakin tidak mempunyai pengharapan yang pasti. Kalau setuju katakan haleluya. Puji nama Tuhan. Kita harus punya pengharapan. Karena dengan mata iman, bukan mata saudara ini yang nempel di kepala. Iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, tidak kelihatan. Tuhan tidak pernah kita lihat, kerajaan surga tidak pernah kita lihat, ya.
tetapi kita percaya itu akan ada. Demikian juga dengan kerajaan 1000 tahun damai. Sama, kalau saudara pengharapan saudara atas hal-hal yang kelihatan, apa itu? Pengharapan atas hal-hal yang kelihatan, apa itu? Uang. Uang saudara, kekuatan saudara, kepandaian saudara, ya. Itu bukan dengan mata iman tetapi dengan mata saudara. Jadi meskipun saudara sudah diberkati Tuhan, karena saya percaya semua anak Tuhan yang ada di gereja ini itu adalah jutawan. Kasih tahu kiri kanan saudara, kamu jutawan, ya. Tahu dari mana saudara? Saudara datang ke gereja naik motor, ya kan? Tidak ada motor harganya di bawah 1 juta, karena sepeda sekarang itu 50-60 juta, bahkan sepeda yang pernah ditangkap sama KPK di bandara itu 200 juta diimpor dari England. Wah, sepeda aja 200 juta. Makanya kalau ke Belanda, saya di Belanda itu yang banyak terjadi bukan kasus pencurian mobil, karena sepeda motor kalau di luar negeri jarang sekali. Tetapi kasus pencurian apa saudara? Sepeda. Karena sepeda di sana mereka biasa kemana-mana pakai sepeda. Saya juga kemana-mana akhirnya naik sepeda dan senang karena lihat, tapi dipeseni sama yang punya. John, setiap kali kamu berhenti jangan lupa ada kuncinya. Kalau enggak nanti hilang sepedanya. Sepeda saudara, ada yang naik sepeda di tempat ini tidak kan harganya 100-200 ribu. Semuanya ini adalah jutawan yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Jangan berharap kepada hal-hal tersebut, karena hal-hal tersebut satu kali akan fana. Kapan itu? Kalau kita mati. Saya mendapatkan artikel yang cukup bagus yang pernah saya bagikan di LCC. Umur itu waktu akan menentukan. Orang di usia 60 tidak lagi dibedakan apakah dia tamat SD, SMP, SMA, S1 atau profesor sekalipun. Karena apa? Pensiun. Ya, kalau seorang dosen usia pensiun 62, ini kan sekitar 60 sampai 70. Kalau dia sudah pensiun, dia tidak dipanggil lagi Pak Prof, Pak Doktor dan sebagainya, sama semuanya. Nanti orang usia sekitar 70 tahun tidak lagi dibedakan rumahnya besar atau rumahnya kecil. Kalau rumahnya besar mungkin kamarnya banyak, 3 lantai mewah. Karena orang-orang usia segitu cuma perlu kursi saja. Orang-orang usia 70 tahun dia banyak menghabiskan hidupnya di kursi. Duduk nonton TV, pagi duduk di depan kena matahari, sore juga, ya. Dan sehari-hari dia lebih banyak tidur-tiduran antara 70 sampai 80. Jadi meskipun rumahnya 3 lantai, dia tidak mungkin naik ke rumahnya sampai 3 lantai tidur di setiap kamarnya. Tidak. Dan kalau orang berusia 80, sekitar 80 itu cuma tinggal nama saja. Kita ingat khotbah Pak Budi, dia jadi ketua, ada mengadakan alumni baik SMA maupun di STAN. Banyak yang sudah almarhum, betul ya Pak ya? Sudah berangkat dulu. Teman-teman saya, hamba Tuhan yang lebih muda dari saya, teman kuliah, berangkat waktu COVID, ya. Tetapi saudara yang masih ada sampai sekarang, terserah usia saudara berapa, itu tidak menentukan besar kecilnya iman saudara. Belum tentu orang usia 50 imannya lebih besar dari saudara yang umur 30-40, belum tentu. Tergantung seberapa melek saudara. Saya baru memakai kacamata di usia yang sudah lanjut. Setahun lalu, 3-4 bulan lalu saya belum pakai kacamata. Tergantung pemakaian mata saudara. Sedangkan kalau saudara senang
lihat drama Korea, malam-malam lampu mati, saudara sembunyi di balik selimut ya. Kenapa sembunyi di balik selimut? Supaya tidak menerangi suami, istri, anak-anak saudara. Nanti mata saudara tidak lama kemudian pasti selinder. Tergantung bagaimana saudara memakai mata iman saudara. Kita katakan bersama, tambah lagi sedikit. Tergantung saya memakai mata iman saya. 2, 3. Tergantung saya memakai mata iman saya. Dan Tuhan selalu menyediakan hari depan yang cerah. Haleluya. Tuhan selalu apa saudara? Menyediakan hari depan yang cerah. Terserah sudah makin lama makin tua tetap cerah seperti gambar yang saudara lihat ini. Ciri orang berpengharapan itu ada beberapa ciri, kita sudah periksa. Yang pertama, mari kita baca bersama. Ciri kalau saudara orang berpengharapan, 2, 3. Menghadapi kesulitan dengan tangguh. Ya, seperti atlet panjat tebing berasal dari Bali, meraih medali emas di Asian Games baru-baru ini dan memecahkan rekor dunia. Ya, itu berlatih terus. Ada juga panjat tebing yang dikasih waktu, siapa yang paling cepat dan paling tinggi. Nah, itu namanya tangguh. Yang kedua, mari kita baca 2, 3. Yakin ada masa depan yang cerah. Singkatannya apa saudara? Madeca, ya, masa depan cerah. Saya bisa ngelihat saudara-saudara tempat ini masa depannya nanti cerah. Tidak usah masa depan. Minggu ini saudara akan cerah atau tidak cerah atau bahkan mendung dari wajah saudara. Yang ngantuk pasti mendung. Yang tidur butak sudah masa depannya. Yang ketiga, mari baca bersama 2, 3. Selalu mencari jalan keluar. Ingat ya, berhutang itu bukan jalan keluar yang paling cepat. Tidak. Karena sampai saat ini pun teknologi sudah sangat maju, masih ada banyak orang yang tertipu dengan kasus-kasus penggandaan uang. Ya, uang digandakan dan jumlahnya itu saya heran, masuk di televisi sampai ratusan juta. Ada orang yang masih tertipu dengan pinjaman online, pinjol. Saudara kalau sudah kena pinjol, maka kontak HP saudara itu akan diambil semua dan disebarkan nama saudara di teman-teman kontak HP saudara, bahwa saudara orang yang berhutang. Karena biasanya kalau saya pinjol, lalu saya nggak bisa bayar, gampang saja matikan nomornya. Saya tidak pernah matikan nomor HP saya, tidak pernah berganti karena nomor HP saya itu 10 nomor. Yang sekarang kan rata-rata 12 nomor, 11, 12, saya 10 nomor. Dan nomor cantik, sesuai ayat firman Tuhan. Mazmur 97 ayat 97, coba buka kalau ada. Saya matikan handphone, ganti kartu, tetapi kontak itu tidak bisa dihapus saudara. Nanti disebarkan, nanti Yule, Obed bisa tahu, oh Pak John terjerat pinjol. Ya, dan saudara akan tidak tenang hidup saudara karena saudara akan didatangi oleh debt collector. Mereka debt collector ini juga menjalankan tugas karena mereka juga pegawai. Yang salah ya saudara yang minjem loh, saudara minjem tidak bayar ya. Iya kan? Cari jalan keluar itu bukan dengan ke kiri kanan atas bawah, tapi usaha. Dan dengan saudara berlutut di kaki Tuhan, saudara bisa menghadapi semuanya yang ada di depan saudara. Haleluya. Yang keempat, mari kita baca dengan yakin. 2, 3. Mengucap syukur dalam segala situasi. Kalau situasinya enak, diberkati, gaji naik, dapat bonus, suruh mengucap syukur di gereja, gampang. Tapi kalau kerjaan tersendat, PHK di depan mata, anak sakit, istri sakit, saudara sakit, dan lain sebagainya, disuruh mengucap syukur, berat lidahnya. Ini kan bahasa Inggris yang bagus, mengatakan in everything, dalam segala hal give thanks. Kalau saudara belum mengucap syukur, ucap syukur kepada Tuhan nanti waktu kita
habis firman Tuhan. Yang kelima, mari 2, 3. Buang pikiran negatif, bicara positif. Mari kita gerakkan tangan kita. Buang pikiran positif, bila perlu saudara kena sebelahnya enggak apa-apa. Berarti buangnya ke sebelahnya. Bicara positif. 2, 3. Buang pikiran negatif, bicara yang, jangan yang sia-sia bicaranya. Ngomong-ngomong yang enggak penting, sudah enggak usah bikin orang pusing. Yang keenam, kita baca 2, 3. Lihat yang tidak kelihatan. Ini sambungan dari yang tadi yang kedua itu. Jangan cuma melihat yang kelihatan. Pekerjaan saudara, uang saudara, titel saudara ini. Salah. Lihat nanti ke depan itu loh. Ya, lihat yang ke depan tuh nantinya bagaimana. Dalam kerajaan 1000 tahun itu saudara masuk atau tidak masuk? Masuk sebagai yang memerintah atau sebagai yang diperintah? Karena tidak semua orang mati toh. Misalnya besok Tuhan datang, saudara tidak terangkat, saudara kena masa antikris, lolos, saudara bisa mengakali, saudara bisa berpuasa 30 hari 30 malam tanpa makan dan minum misalnya. Lalu saudara masuk kerajaan 1000 tahun damai, tidak mati, tapi saudara sebagai orang yang diperintah. Yang ketujuh, baca bersama dengan suara yang yakin. 2, 3. Mengalami sukacita dalam kesesakan. Haleluya. Ini firman Tuhan yang harus kita praktekkan. Bisa enggak saudara dalam kesesakan tetap ada sukacita? Kalau misalnya Pak Pohok anaknya sudah lulus semua, sudah ada di sini, sudah aman, ketawa tersuke. Tetapi gimana kalau dapat kabar Feby tidak lulus ujian skripsinya? Selamat sekali lagi Febiola Tirasanti Putri Wahyudi, betul ya namanya ya, Putri Wahyudi SAK. Selamat ya. Waktu dulu Om John salah. Tan Satrisna, ini Tirasanti Putri Wahyudi. Kalau saudara bingung, kenapa kok jadinya belakangnya putrinya Wahyudi, padahal Pak Pohok ini bukan Wahyudi. Saudara tanya itu sama orangnya ya. Yang pasti itu anak kandungnya. Kalau saudara ada tekanan, lalu ada sukacita, itu yang ajaib. Tetapi yang ajaib ini kita pelajari karena ada di firman Tuhan contoh-contohnya. Dengan suara yang yakin kita baca ya. Roma 12 ayat 12, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Yang pertama apa? Bersukacita dalam pengharapan. Kalau saya dijanjikan seseorang, Pak John, nanti tahun ini ndak usah khawatir, Pak John akan saya ajak ke Israel, ya. Ndak usah jauh-jauh, Pak John dalam kurun waktu Oktober sampai November Pak John akan saya ajak ke Israel. Maka saya dengan tegas mengatakan tidak mau. Ya. Kalau sebelum-sebelumnya diajak mau. Kalau Oktober sampai Desember tidak mau. Dan saya singgung kemarin dalam jam doa, kita sebagai orang Israel secara rohani mesti melihat peperangan yang terjadi di jalur Gaza itu belum pernah terjadi sejak Israel merdeka tahun 48, belum pernah terjadi. Bagaimana militan-militan Palestina ini membangunkan, kalau saya mengatakan membangunkan singa yang tidur dengan berani menyerang, dan sekarang korbannya masih lebih banyak di pihak Israel sebab mereka diam-diam disikat. Tetapi saudara masih melihat bahwa Israel melakukan peperangan, ya, dan dia menuliskan misinya adalah misi gada besi. Sudah mau dihancurkan, dia putus aliran listrik, air, ya, sehingga orang terserah, tidak ada listrik, repot serah, apalagi tidak ada air, mandi di mana?
Masa mau nyebrang dari Gaza ke Israel, sudah diblokade semuanya. Kita mesti lihat ini tanda zaman. Di Palestina itu ada apa? Dia di pinggiran, ya ada apa? Daerah yang kecil, tapi Israel ingin makan terus. Yang kedua, sabar dalam kesesakan. Saya minggu ini kalau tidak salah melihat status daripada Ibu Rosalina Joku. Bu Rosalina ada hari ini? Tidak ada, ya. Anaknya kan yang ngasih tahu. Dia di rumah sakit, dia menuliskan caption, ya, yang menyayat hati, kasihan, lagi transfusi darah, kemo lagi, tapi sabar, harus sabar. Kalau saudara dalam masa-masa yang sulit, sesak, itu sabar. Kayak kalau saudara tahu istilah ikat pinggangmu, kalau lagi kesulitan keuangan, ikat pinggangnya. Tapi saya heran, anggota gereja Kristus Japan ini luar biasa. Dalam masa kesulitan keuangan malah buka ikat pinggangnya. Gemuk-gemuk semua. Katanya COVID, gaji dipotong, di PHK. Tapi gemuk-gemuk, enggak usah tolak-tolak, itu kiri kanan saudara termasuk saudara juga. Sampai baju-baju enggak cukup semua. Ya, ikat pinggang itu artinya kalau dulu makannya 4 sehat 5 sempurna, sekarang dikurangi dagingnya dan susunya sempurnanya dihilangin ada 3. Lebih banyak makan sayur, tahu tempe, dan apa lagi satu saudara? Kerupuk. Fosa langsung mau jawab pete katanya dia, kacau. Dikurangi dagingnya, susu nanti dulu sudah enggak usah. Ya. Tapi saya heran. Ada keluarga yang terus mengeluh kesulitan keuangan, gini gali lubang tutup lubang, tetapi satu keluarganya gemuk-gemuk dan dia sih tambah gemuk. Itu aneh. Saudara saja ingat pepatah. Pernah dengar pepatah itu? Kencangkan ikat pinggang. Pernah dengar? Kalau enggak pernah saya kasih tahu hari ini. Kencangkan ikat pinggang. Kencangkan itu apa? Diseretin. Artinya apa? Dipres. Saudara waktu mengalami kesesakan, jangan maunya cepat. Sabar. Haleluya. Sekali lagi, waktu saya bangun rumah jadi, lalu saya bingung mau dikasih pohon apa, saya enggak mengerti pohon-pohonan. Kakaknya Pak Pohon nih kasih saya kerasok. Saya enggak pedulikan, saya tanam di sini, ada 2, di belakang 1, di depan 1. Masih kecil enggak peduli saya. Bertahun-tahun kemudian, sekarang itu sudah saya potongin, panggil tukang, keluar uang, karena dia kabel itu bisa dilewati sama dia. Tumbuh-tumbuhan tuh hidup saudara. Ya ini ada kabel, dia tidak kabelnya diputus gitu, terus sampai putus kabelnya, dia bisa melengkung, dilewatin kabelnya. Nah beberapa bulan lalu saya sudah potong beberapa rantingnya. Sekarang saya lihat keluar kecil-kecil malah banyak. Yang satu saya potong tuh jadi 4 sekarang, keluar kecil-kecil. Ya. Ini tidak perlu dipikirkan kalau saudara punya masalah. Jangan maunya cepat-cepat. Nanti kalau Tuhan sudah bereskan, tumbuhnya itu seperti yang tadi saya ceritakan, pohon kerasok yang dipotong 1, keluar 4. Saudara punya satu masalah, sudah selesaikan, Tuhan berkati, berlipat kali ganda. Haleluya. Ya Tuhan berkati berlipat kali ganda. Contohnya, saudara tunggu saja nanti lewat berapa tahun kalau Tuhan belum datang dan saya belum mati. Mata saya yang sekarang pakai kacamata nanti akan jadi mata bionik saudara. Diterusin. Dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi saya hanya bisa menghimbau pilihan pada saudara. Jam doa sudah kita buka, ya tergantung saudara. Setiap kali ada masalah, punya pengharapan, punya sukacita. Karena apa? Tuhan kita itu Tuhan yang ya dan amin.
Sekali lagi saya ulangi, saya bolak-balik janjikan 2 kali, janjikan orang mau ke Israel. Tidak ada wujudnya. Orang berjanji kepada saudara, belum tentu ditepati. Ditepati tapi belum tentu pas. Apalagi kalau dia ngutang, jangan dipercaya. Sekali lagi saya ingatkan, saudara kalau mau minjem uang, jangan bilang pinjam, langsung aja bilang saya minta. Karena ngembalikan itu sudah mustahil. Ya, bilang aja saya minta. Tentu enggak bisa saudara ke bank atau ke koperasi saya minta, ya saudara ditangkap di penjara. Tapi kalau sama teman Kersel bolehlah saya minta, ya Pak Fendi pulang gereja saya minta dibelikan bakso. Dia enggak jawab apa-apa, karena apa saudara? Uang kolektornya pas dikasih istrinya, tidak ada lagi uang yang lain di kantongnya. Tolong dibacakan Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah. Ulangi lagi, lebih mantep, lebih yakin, ini ketahuan belum makan. Ayo. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Amin. Haleluya, mari kita baca. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayo saudara perhatikan, lihat kiri kanan, kasih senyum saudara. Mari ya, kasih senyum saudara. Dia senyumnya senyum kecut atau gini? Kalau yang tidak berani menunjukkan giginya, jangan-jangan dia lupa sikat gigi tadi pagi. Ya, atau ketutupan masker karena bibirnya hilang ya. Puji nama Tuhan. Siapa yang nulis ini? Ada yang bisa jawab? Siapa? Rasul Paul. Tidak usah terlalu lama jawabnya. Kan di depan saudara ini ada keturunannya. Dia menulis kepada siapa saudara? Jemaat di Filipi. Gampang kan? Sekarang lebih sulit lagi. Kapan, saat apa dia menulis ayat ini? Saat dalam penjara. Dia yang di dalam penjara bisa ngasih tahu orang yang di luar sana. Saya melihat tayangan yang ramai menjadi viral akhir-akhir ini tentang pembunuhan Jessica Wongso yang dilakukan oleh Jessica Nanuasa. Mirna Wayan Mirna oleh Jessica Wongso. Jessica Wongso masuk penjara, biasa sekolah di Australia, enak, anak orang kaya. Dia ngomong waktu di penjara, dia tidak dikasih apa-apa kecuali tikar. Saya punya satu anggota dulu, besar badannya, Niko tahu itu. Badannya gede, ada tatonya, keren. Ditangkap polisi di Polda. Ya, saudara tahu Polda itu di mana? Ya, buka Google, dah gitu aja. Saya datangi dia. Yang katanya gede, dia hanya pakai kaos dalam di dalam penjara. Kenapa? Panas. Satu sel 20 orangan, bukan sel permanen itu di Polda. Dia lihat saya langsung nangis. Ucapan pertama dia ngomong apa? Pak, tolong saya. Tato, saya bisa melihat tatonya, dia pakai kaos dalam. Iya. Lah, saya yang di luar, yang bebas, menghibur dia. Itu yang logikanya. Betul ya saudara? Gak usah khawatir, saya pasti tolong kamu. Tolongin gak saya? Saya tolongin. Kemana dia sekarang? Ya itulah. Saya itu udah banyak makan asam garam seperti itu. Ditolongin, sudah beres, keluar dari gereja. Enak toh. Kalau saya tahu itu nggak usah ditolongi ya Pak ya. Ya taunya gitu tapi enggak bisa. Dia sudah ngomong
tolongin saya panggilkan pengacara teman, saya tolongin dia, saya kasih uang untuk sipirnya, supaya dia dikasih kasur. Kasur apa? Gabus. Itu membayar. Jadi selama ini 2 hari, 1 hari pertama 24 jam kan gak boleh dikunjungin. Tidur di mana? Di lantai. Ada juga anggota saya datangi di Polsek Sanur. Nangis lihat saya. Perempuan ngomong apa? Saya nggak bisa tidur semalaman, melek terus. Kenapa? Digerayangi. Jadi saudara jangan mikir sel itu dicampur laki perempuan, enggak. Perempuan laki-laki. Ini yang gerayangi sesama perempuan. Jadi kalau misalnya saya bayangkan seperti Pak Pohok atau Pak Andri David masuk di sel. Ini kinyis-kinyis, ini enak ini. Putih-putih, mulus, gemuk-gemuk, empuk-empuk ya. Digerayangi. Mau ditarik celana dalamnya. Perempuan sama perempuan loh. Apa yang saya lakukan? Kasih uang sama sipirnya. Tolong Pak. Kan enggak bisa tolong dibebaskan, kan enggak enak. Saya bukan komandannya dia. Saya kelupaan pakai baju kolonel saya. Tolong dijaga, dikasih tahu, kamu jangan gerayang-gerayang atau kamu saya telanjangin, takut sudah dia. Bagaimana kalau orang yang di dalam sel itu justru yang menghibur saya? Nggak lucu ya, betul? Sudahlah Pak John, gak usah bersedih, saya di dalam sini enjoy kok. Makan gratis, dijaga, aman. Oh iya, lagi satu saya cerita. Orang di dalam sel itu tidak bisa sembarangan bawa uang. Silakan sudah bawa uang. Ini saya tidak bilang koruptor ya. Kalau koruptor yang puluhan miliar itu malah ada AC-nya kamarnya. Saudara. Jessica Wongso ini loh dia ngomong. Dia tidur di atas tikar. Aduh Pak John gak usah sedih, saya enjoy di sini Pak, makan gratis, aman. Kalau serba uang banyak di dalam sel dicuri sama teman-teman narapidana itu. Dan kebebasan saudara langsung hilang. Yang tadinya saudara kaki gatel istilah orang Malaysia ke sini sana sini sana. Ini cuma di ruangan yang di kerangkeng. Persis kayak makanya Pak Robi bertobat. Burung itu diciptakan Tuhan bebas, gak dikurung dalam sangkar terus. Ya, kalau dalam sangkar makanya saya dari kecil tidak pernah mau pelihara burung dan ayam. Dia bebas. Nanti saya yakin Pak Robi bertobat. Ya Kaleb, betul Kaleb. Mana Kaleb? Jeremy sudah makan pagi ini? Sudah, bertobat kan ya? Siapa yang bikinkan makanan? Bapak sudah bertobat. Saya yakin dia pulang ini dia tergerak hatinya. Selamat tinggal, dibuka. Tapi gak lama ada jaring di sebelahnya. Paul menghibur jemaat yang di Filipi. Apa omongannya? Katakan dengan keras, 2, 3. Untung saudara masih ingat. Kalau enggak saya akan ngomong ketiga kalinya. Kalau saudara dari sini ya naik kereta, nah bingung kan mau kiri atau kanan. Saudara memilih mau bersuka cita apa enggak, itu bukan ditentukan oleh lingkungan. Bukan ditentukan eksternal. Kalau eksternal tuh gampang. Saudara sumpak di rumah, sumpak masalah, jalan-jalan ke mall, nonton petualangan seri Paul, ya. Bukan Serina, seri Paul, itu lebih hebat tuh saudara. Ketawa di sana seneng, minum boba, makan pizza,
terus lari tidak bayar, itu kan seru ya saudara, seru ya, seru itu. Sampai rumah hilang masalahnya, halo, jawab yang yakin, hilang, tambah bermasalah. Kenapa? Tadi saya makan-makan tuh happy-happy minjem uang, sekarang mesti kembalikan. Toh, pilihan di hati saudara. Saudara mau diam di rumah, bertekuk lutut, berseru, Tuhan, Engkau tahu masalahku. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tahu masalah saudara, tapi Dia mau saudara bicara. Katakan bersama, bicara. Tuhan tahu, tapi kalau saudara tidak ngomong, Tuhan juga diam-diam aja. Kalau saudara memilih dalam kesesakan tetap bersuka cita, tidak apa-apa. Di dalam kamar saudara menangis, meraung, mencakar tembok, waduh. Sampai luar, saudara menyenangkan orang lain. Sore ada kersel, hari Rabu kebetulan, mereka nggak perlu tahu masalah saudara. Itu yang benar, karena yang tahu hanya Tuhan saja. Dan Dia pasti akan menolong saudara. Orang-orang di luar sana tahu, tapi saudara akan digosipin. Palingan kasihan saja, kasihan juga ada jangka waktunya toh. Itu pilihan bagi saudara. Saya paling suka ayat ini. Saya ajak saudara baca bersama Habakuk 3, 17, 18. Angkat saudara-saudara yang di rumah juga. 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Amin. Haleluya. Dari ayat 17 ini semua dapat disimpulkan tidak punya apa-apa lagi. Ya, pohon ara bunganya ndak ada, pohon anggur buahnya ndak ada, hasil pohon zaitun ndak ada, ladang-ladang tidak menghasilkan apa-apa, kambing domba tidak ada, kemudian tidak ada lembu sapi, tidak punya apa-apa. Tapi bisa bersorak-sorak, bukan karena gila, tapi lihat ayat di bawahnya. Bersorak-sorak di dalam Tuhan. Sebab apa? Pada saat saudara tidak punya siapa-siapa lagi yang dimintain tolong, tidak punya kekuatan apa-apa, di situ Tuhan menunjukkan Dia yang mampu menolong saudara. Selama saudara masih punya uang, koneksi, teman ini itu, Tuhan diem. Orang kamu masih berusaha gitu loh. Minjem sini, minjem sana, minta tolong sini. Kamu berseru memang kepadaku tetapi pura-pura. Tuhan kan melihat. Memang saudara tidak punya apa-apa dan tidak lagi berusaha sini sana, hanya berharap kepada Dia. Disitulah saudara akan merasakan tangan Tuhan yang luar biasa. Dan ingat, tadi saya sudah ngomong, kalau Tuhan memproses saudara, masa-masa sulit kesesakan, enjoy saja. Nanti Tuhan ganti berlipat-lipat kali ganda. Yang yakin katakan haleluya. Seperti tadi contoh pohon saya kerasa gitu loh. Sekarang sudah tumbuh besar, saya potong, keluar 4. Yang terakhir, baca dengan suara yang yakin. 2, 3. Memaksimalkan potensi diri. Amin. Saudara enggak tahu
potensi saudara yang tersembunyi itu apa? Sebab saudara tidak pernah menggunakan. Pak Robi, dia tidak pernah tahu potensi dia yang utama. Coba sekarang ada di antara saudara yang punya uang dan mau memodali. Pak Robi ini bukakan restoran, tempat makan. Kalau Neni orang sudah tahu, memang dia potensinya masak. Pak Robi kan orang tidak tahu, orang hanya melihat Pak Robi ini potensinya apa saudara? Burung. Ternyata masakannya Pak Robi lebih hebat dari istrinya. Betul Caleb Jeremy? Saya ndak bohong. Ya, ada kakaknya datang juga nggak Joshua? Nggak ada, ya. Betul. Dan nanti satu kali LCC akan membuktikannya. Haleluya. Jadi satu kali kalau misalnya Obed mau memberkati Neni, pangku tangan saja, nanti keluar potensinya. Apa potensinya? Semua LCC yang sudah makan itu keracunan. Ayat ini jarang dibaca, tapi saya mengajak saudara baca bersama, yang di rumah juga. Pengkhotbah 9 ayat 10, ayo baca yang keras, 2, 3. Segala sesuatu yang dijumpai tangan saya untuk dikerjakan, kerjakanlah itu, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati kemana saya akan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Selama ini tangan saudara hanya mengerjakan yang dekat-dekat saja. Apa itu? Garuk-garuk. Ini maaf ya, benar kan? Mata yang dekat-dekat saja. Sejengkal lebih jauh jarang. Mau bikin makanan, mau masak, enakan beli. Ambil handphone yang deket-deket toh, Grab, Gojek. Maaf yang Grab, Gojek bukannya saya membuat saudara hilang pendapatan, tidak. Pesan ya. Coba saudara olah. Orang di luar negeri itu lebih sering masak-masak sendiri dia. Saya senang melihat status salah satu anggota kita. Dia malam-malam jam 11 masak. Kenapa? Karena besok pagi mau dibawa bekal pasangannya, pagi-pagi buta. Sehat. Kalau saudara terus beli makanan, saudara itu menimbun micin, MSG. Sedap kan di sana itu? Ya, saudara lihat kalau mereka masak itu. Wih, vitsinnya sebanyak-banyaknya, campur ini, itu. Terakhir, saudara enggak percaya? Mata saya melihat sendiri. Salah satu tempat bakso yang luar biasa laris dekat rumah saya. Itu ada tikus besar, kayak kucing. Jalan-jalan di atasnya. Satu kali itu ada tikus yang kecil juga saya yakin kepreset. Kecemplung di kuahnya. Itu sudah saya bayangkan. Lalu dimakan, itu yang bikin enak. Ada restoran-restoran dan pasar berkuah yang dia ngomong apa? Kuahnya enggak pernah saya ganti Pak kalau enggak 1-2 minggu. Itu yang saya makan. Gorengan-gorengan. Makanya terusin makan di warung, silakan. Gorengan-gorengan. Minyaknya sudah sampai hitam. Minyak pertama warnanya apa saudara?
kuning muda bisa jadi hitam. Baju saudara yang putih lalu jadi hitam saja enggak ada. Gorengan-gorengan, wih baunya sedap, apalagi protolannya itu seneng kan saudara ya. Silakan. Masakan di rumah belum tentu enak, tapi sehat karena dimasak dengan cinta kasih. Haleluya. Apalagi Pak Fendi yang masak, oh haleluya. Ingat ngana ulang tahun belum ngasih hadiah Bapak. Makanya dia enggak bilang haleluya, dia diam aja. Masaknya mama enggak enak, masakanmu enggak enak. Ngomong sama istrinya apa? Lo itu dimasak dengan uang hasil jerih kerjamu loh. Dan tidak mungkin dia mau meracuni. Betul Pak Fendi? Masak-masak mau meracuni Bu Nini sama Fendi, enggak mungkin kan? Kan dia juga keracunan. Kalau orang luar terserah. Makanya kalau sering sakit perut, maaf ya, ceret, belakangnya itu ada ceretnya itu karena saya biasa jajan di luar. Loh bagaimana Pak, saya belum bersuami, belum beristri, belajar masak. Masuk bisa? YouTube. YouTube itu apa? Kesentup. Kerjakan sekuat tenaga. Nanti kalau sudah mati, tidak bisa. Mumpung sudah masih sehat, kerjakan sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, hikmat di dalam dunia orang mati. Colek kiri kanan saudara, kasih tahu. Maksimalkan potensimu. Apalagi kalau dia sosial, wah maksimalkan. Beberapa penghambat. Yang pertama, takut gagal. Coba lihat saudara, dia sembunyi di dalam kotak. Takut gagal, takut bertindak, nanti gagal. Sudah mikir ruginya dulu. Kalau orang bekerja jangan pikir ruginya, jangan pikir cuannya. Kerja dulu. Haleluya. Kalau saudara pikir cuannya berapa, untungnya berapa, ruginya berapa, saudara akan mulai. Yang kedua, firman Tuhan bilang, belajar kepada semut. Saya bolak-balik memberikan contoh, kalau udah musim hujan, musim dingin, saya enggak pernah lihat semut itu keliwer. Sekarang nih di musim panas ini, ya, kalau saudara merasa kepanasan di rumah ya, tolonglah saudara ini, tolong belikan paracetamol, kasihkan ke Matahari, suruh dia minum paracetamol. Belajar kepada semut. Musim panas, musim kemarau, dia seliwer di mana-mana, ngumpulin apa? Binatang mati, cicak mati, tunggu saja, nggak lama besoknya ada hilang, dimakan. Bagaimana cicak yang berkali-kali lipat besar tubuhnya semut bisa habis? Karena mereka kerjasama. Bahaya sekali saudara ya, kalau orang Kristen atau saudara ini dimasuki, dikuasai roh lumayan. Saya ulangi supaya lebih mengerti. Bahaya sekali kalau saudara-saudara ini orang Kristen dikuasai oleh apa? Jawab yang keras saudara, roh. Iya. Gimana pekerjaannya? Apa jawabannya saudara? Gimana ujiannya tadi? Tanya anaknya. Apa jawabnya anaknya? Lumayan. Gimana untungnya, cuannya? Jawabannya apa? Lumayan. Eca yang sekarang sudah bekerja di 2 perusahaan besar, PT Talam Indonesia dan PT Bakwan Indonesia. Gimana pendapatanmu sekarang? Jawabannya apa? Lumayan. Cari di Alkitab, Tuhan tidak pernah kasih lumayan.
Kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Bukan kamu akan menjadi punuk, menjadi pinggang, menjadi leher, menjadi apapun. Kepala. Haleluya. Tuhan kasih itu roh luar biasa. Katakan bersama. Luar biasa. 2, 3. Itu masih belum. Masih ada yang lumayan. 2, 3. Luar biasa. Gimana pekerjaanmu? Luar biasa. Karena Tuhan menolong saudara. Gimana nilainya tadi di sekolah ujian bisa enggak? Luar biasa. Sudah dapat 2 di antara teman-teman yang semuanya dapat 1 dan 0. Lah, luar biasa. Ya itu. Kan naik kelas. Dapat ranking berapa nak? Luar biasa mami. Ranking 4. Maminya enggak tahu siswanya cuma 5. Ya, ingat ya, khotbah ini yang dengar di rumah juga, jangan suka jawab dengan apa, saudara? Gimana makan baksonya udah kenyang? Jawabannya apa? Lumayan. Tidak ada. Tuhan tidak kasih roh lumayan. Lihat ya, saudara baca ini tanda-tanda puas diri rohani. Meski punya banyak pengetahuan rohani, tetapi sulit dan gagap mempraktekkan, mengaplikasikannya menghadapi masalah dan pertanyaan sehari-hari. Ini udah umum. Banyak dari saudara termasuk saya yang handphonenya canggih, tapi gagap, gaptek. Tidak bisa, cuma bisa untuk pakai telepon, WA, SMS. Selain itu tidak bisa apa-apa. Tapi ada handphone saudara yang jadul, tetapi pakai secara maksimal, pakai foto-foto meskipun tidak ada kameranya. Ada, saya juga melihat ya, handphonenya tidak ada kamera, ya foto-foto ada. Jadi orang itu memang hebat-hebat ya. Kemudian senang mengumpulkan dan membagikan pengetahuan rohani, tetapi tidak berniat melakukannya secara sungguh-sungguh dalam kehidupan sehari-hari. Saya itu ada beberapa 2 kali, 2 LCC atau 3 ngomong sama saya, Pak, anggota saya ini rasanya dia lebih rohani, lebih LCC dari saya loh Pak. Lebih rohani, kalau ngomong ayat-ayat firman Tuhan hebat, tapi prakteknya tidak ada peningkatan rohani meski telah bertahun-tahun lamanya menjadi seorang anak Tuhan. Masih tetap mudah lemah dan jatuh menghadapi tantangan dan godaan. Tetap minim akan keintiman maupun pengenalan akan pribadi Tuhan dan janjinya. Saya suka lagu. Dan ku, lanjutin, ingin mengenalmu Tuhan. Terus, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Betul enggak itu? Saya ketemu orang-orang yang seperti gini. Wah, kalau ngomong, saya rajin baca Alkitab, saya gini-gini. Saya, untungnya saya ini bisa ngunci mulut. Kalau enggak saya bilang, sudahlah Pak, Bu, tutup mulutmu aja udah. Dan lain sebagainya. Coba dimatiin lampunya, Noldi. Seandainya saudara ke toko Loa atau Pak Tri ya, nemukan lukisan ini, tolong dibeli, nanti saya beli Pak. Ya. Ini adalah Pablo Picasso. Lukisan ini mungkin harganya tidak terjangkau oleh kita, ratusan miliar. Umur berapa dia melukis ini? Saya tuh keluarkan gambarnya. 88 tahun. Ya. Saya senang melihat Pak Haryono. Umur berapa Pak Haryono? 76 Pak, atau 67? 76. Ke gereja setir mobil sendiri. Saudara naik sepeda aja nggak bisa. Ini 76 setir mobil sendiri, masih kerja, masih beraktivitas. Saudara pergilah, tidak usah jauh-jauh ke Singapura, yang pernah ke Singapura, tempat-tempat makan. Itu yang bersihkan piring saudara, yang lap mejanya itu. Usianya lebih tua, itu kakek nenek saudara. 70, 80, saya di Jepang, orang di tengah jalan, di sini, di sana.
Baca di berita. Orang Jepang umurnya paling panjang, mereka beraktivitas, kerja, gak sakit-sakitan di rumah. Tidak. Karena apa sakit-sakitan? Karena gak dipakai ototnya. Matanya lihat itu. John Wesley, pengkhotbah terkenal. Dia masih berkhotbah saat usia berapa? Sama, 88. Nyalakan lampunya. Makanya berkali-kali saya mengatakan, engkong kami ya, keluarga besar, engkongnya anak-anak SOP itu, Bapak almarhum Pendeta Gersom Sutopo. Dia umur 90, Pak Tian tahu betul ya kan, masih khotbah, meskipun duduk, selalu pakai putih-putih. Suaranya jelas enggak? Enggak jelas. Tapi ada enggak berkat yang saya terima kalau saya dengarkan firman? Ada. Kayak omongannya ini. Apalagi dia dari China, jadi agak pelat, saudara-saudara. Gitu. Ya. Saudara yang usianya masih lebih muda, punyailah pengharapan. Karena pengharapan dalam Tuhan seperti jangkar yang luar biasa, pasti adanya. Mari kita berdiri bersama. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Nyanyikan dari hati saudara. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku mari kita menaikkan kedua tangan kita dan ku ingin mengenal-Mu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi
dengan setengah suara, dan ku ingin dan haleluya Tuhan, lebih dalam dari semua. Haleluya. Tiada kasih yang melebihi, ku ada untuk menjadi penyeserukan. Tiada kasih, tiada kasih yang melebihi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Mari bawa hati. Muliakan Tuhan. Dialah pengharapan yang pasti dalam hidupmu. Dialah satu-satunya pengharapanmu. Uratalah masih ketelele. Biarlah masih lama-lama haleluya, 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 haleluya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah tempat kami berharap, tempat kami bersandar Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi hari ini Tuhan, yang kembali mengingatkan pada kami Tuhan, walaupun apa yang terjadi pada hidup kami hari ini Tuhan, walaupun pahit, walaupun sedih hari ini Tuhan, walaupun penuh tantangan hari ini Tuhan, tapi kami yakin, kami punya pengharapan yang besar di hadapan-Mu Tuhan. Kami yakin walaupun tidak setiap hari langit itu biru, tapi kami yakin dan sangat yakin Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Biarlah kami punya pengharapan kepada Engkau Tuhan, karena dengan pengharapan itu yang akan membuat kami maju, kami naik lebih tinggi Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan pada hidup kami Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk kembali lebih giat lagi dalam hidup kami. Kami akan bekerja, kami akan berusaha Tuhan, karena apa yang kami lakukan adalah ibadah kepada Engkau Tuhan, adalah bukti bahwa kami adalah umat-umat pilihan-Mu Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Kami diberkati dengan firman ini Tuhan. Seluruh jemaat-Mu akan menjadi orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang bersukacita dalam hidupnya Tuhan, sehingga kami semua menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kau berkati Bapak Gembala yang telah menyampaikan firman, berkati dalam kehidupannya, dalam kesehatannya,
hikmat penyertaan pewahyuan turun kepada Bapak Gembala Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Karena kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih memberkati persembahan yang sudah diberikan. Setiap pelayan kemah suci hari ini, Tuhan berikan anugerah secara khusus dalam hidup mereka. Setiap tangan memberikan persembahan khusus tanda ketatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Maka sebaliknya janji Tuhan yang ya dan amin akan digenapkan dalam kehidupanmu. Dan berkat-berkat Tuhan tidak hanya melulu soal materi, tapi ada banyak yang lebih daripada itu. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku.